Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Baik, Bu, Bu. baik. Sehat. Oke, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini, anak-anak? Hadir Masuk semua Semuanya ya? masuk, Bu. Semua, Ya. Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita Bu. Monika, kemana Monika? Kamar mandi, Bu. Monika? Tadi katanya sakit perut. Masih di kamar mandi. Oh, iya. Semoga Monika segera kembali ya dari kamar mandi. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Taufik, silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Taufik. Ini kelasnya kok saya lihat nih kok pada lemes ya. Ini sudah sarapan apa belum sih tadi pagi nih? Sudah, Bu. Habis matematika, Bu. Hitung-hitung. Matematika ya. Udah lapar lagi, Bu. Iya, Bu, lapar lagi. Oke, tadi ini Dila sarapan sama apa nih Dila ini? Nasi, Bu. Sama lauk. Apa? Oh, enggak, Bu, sama lauk. Ada ayam bakar. Ada lalapan. Enak. Saya sarapan sama nasi uduk, Bu. Oh, Taufik sarapan sama nasi uduk. Apa Iya, saja Bu. nasi uduk itu? Ada tempenya, Bu. Ada tempenya, ada tahunya. Terus ada bawangnya, isinya ada sayurannya gitu, Bu. Ada sayur, bagus. Buahnya ada apa tidak ya? Saya belum, Bu. Nggak ada, Bu, buahnya, Bu. Oh, belum. Iya. Kalau Yuni sudah sarapan, Yuni? Sudah, Bu. Tapi saya sarapan pakai mie instan hari ini, Bu. Aduh, sarapan. Tiap hari tuh, Bu, makan itu, makan mie terus. Enak sih, Bu. Oke, saya izin share screen dulu ya. Maaf, ini agak lama. Apa sudah terlihat, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya. Oh, ini ada terjadi kesalahan saat berbagi layar. Apa karena sinyal juga berpengaruh ya? Udah dicoba, Mbak? Proses, Bu. Ini sudah ada tulisannya. Sudah. Mohon maaf
ini terjadi agak gangguan ya, Nana. Ini sepertinya sinyalnya agak lemot ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah nampak. Sudah, Ya, Bu, udah. sebentar. Oke. Nah, anak-anak, apakah ada tadi yang sarapan dengan nasi sama telur saja seperti ini? Ayub Ya, itu, Bu. Bu, sukanya makan ceplok, Bu. Oh, Ayub sukanya makan telur ya. Nah, kalau Saya makan kayak tahu gini tempe saja ini tadi, Bu. bagaimana? Oh, makan tahu tempe. Nah, kalau cuma makan tahu tempe, makan mie aja seperti ini bagaimana menurut kalian anak-anak? Apakah itu sudah bagus untuk kebutuhan tubuh kita sehari-hari? Kurang sebelah kanan bagus, kurang, Bu. lauknya Kurang bagus. Kurang bagus. Kalau yang Lalu kiri sebaiknya udah bagus, bagaimana udah ya? lengkap, Bu. Kalau yang di Nah, kiri iya. lengkap, Bu. Ada buahnya. Iya. Enak Bu, ada sayurnya, Bu. Iya. Ada Ada ikan susu. Iya, juga. juga ada susunya ini ya. Nah, harusnya menu yang kita makan sehari-hari itu melingkupi yang seperti ini ya anak-anak. Menu 4 sehat 5 sempurna. Ya, bagi yang tadi belum sarapan, Ibu ingatkan supaya setiap hari harus sarapan ya. Karena sarapan itu sangat penting bagi kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini, itu kita harus menjaga kesehatan. Ya anak-anak ya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan. Yang akan kita bahas yaitu tentang zat makanan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama yaitu setelah menelaah bahan ajar yang dibuat oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi 6 jenis zat makanan dengan benar. Yang kedua, setelah menelaah bahan ajar yang dibuat guru, siswa mampu menjelaskan fungsi zat makanan dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan kegiatan percobaan yang dibimbing oleh guru, siswa mampu menyimpulkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak secara cermat. Kemudian, setelah mengamati video percobaan yang diberikan oleh guru, siswa mampu menjelaskan bahan makanan yang mengandung protein dengan benar. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yang pertama yaitu kita akan menelaah bahan ajar ini dengan cara diskusi anak-anak. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan percobaan, uji karbohidrat dan lemak, dan yang selanjutnya yaitu mengamati video percobaan tentang uji protein. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Untuk penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap. Jadi sikap kalian selama mengikuti pembelajaran ini Ibu nilai, baik itu sikap spiritual maupun sosial. Yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan yang nanti kalian akan melakukan praktikum di sini. Nyampe sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar ini. Nah, menurut kalian ini gambar apa, anak-anak? Gambar makanan. Makanan sama bahan makanan ya, Bu ya? Iya, Belum ini gambar biasa. apa ini? Ini yang sebelah sini nih. Ini bagian apa? Ada yang Itu tahu ada ini? gandum, Bu. Itu ada Iya, Itu roti, Bu. roti. Itu ya, Bu ya. Kenyang. Iya, Kentang. kentang. Kemudian Ada yang ada mie, Bu, Iya. ada mie tuh, Bu. ada mie ini ya, iya. Kemudian yang sebelah sini ini ada apa saja anak-anak? Ada ikan, Bu. Ada Ada ikan. telur. Ya, telur. Ada Telur. sosis. Daging. Oke, kemudian Sosis. yang sosis, iya betul. Kemudian Widya yang sebelah sini ini ada apa saja Widya? Ada yang mana, Bu? Yang Ya, ini sebelah pisang. Pisang, Itu buah nanas. buah Kemudian nanas. anggur. Iya, yang ini, yang sini. Apel. Sini sayur-sayuran, Bu. Ya, yang ini sayur-sayuran, yang ini buah-buahan ya. Oke. Iya. Kemudian yang sebelah sini Rahayu, yang sini.
Oke. Ada susu. Ada Ayo, Bu. susu. Ya. Ada keju. Ada keju. Iya. Kayaknya itu aja yang nambah, Bu. Nah, iya. Nah, dari gambar ini, pertanyaan apa saja yang muncul di benak kalian, anak-anak? Pertanyaan ilmiah apa yang muncul di benak kalian? Mungkin Rani bisa mengajukan pertanyaan dari ini gambar yang sudah diamati tadi. Ya Bu, apa saja jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh? Gitu, Iya, Bu. bagus sekali. Jadi pertanyaan yang bisa dimunculkan dari gambar ini yang pertama yaitu apa saja jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian, Bu, saya, Bu. Bu, saya, gimana Bu. Taufik? Iya, Taufik ada pertanyaan Bu, apa, Taufik? itu kalau misalkan kita nggak makan itu tuh, Bu, nggak makan yang nasi, nggak makan kentang, nggak makan mie instan itu, kita bakalan mati nggak, Bu? Nah, pertanyaan Taufik ini bagus sekali ya. Apa yang akan terjadi pada kita apabila kita tidak memenuhi makan makanan seperti yang ada di gambar ini. Begitu ya, Taufik ya? Iya, Bu. Ya, nanti pertanyaan Taufik ini akan kita bahas di kegiatan pembelajaran ya, Taufik ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaan Taufik ini. Kemudian ada pertanyaan lagi? Mungkin Nurul? Bu, dari makanan itu apa saja fungsi masing-masing dari zat makanan, Bu? Seperti roti. Iya, bagus sekali. Ini berkaitan dengan pertanyaan Taufik tadi ya. Bagaimana sih kalau kita tidak mencukupi misalnya bagian yang ini roti, mie tadi, apa sih fungsi dari roti, mie tadi bagi tubuh kita? Nah, itu juga bisa kita bahas nanti di pembelajaran selanjutnya ya. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Riza, ada pertanyaan Riza? Iya Bu, dari yang Ibu tampilkan tadi itu kan terlihat sekali perbedaan-perbedaan dari makanan tersebut. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana kira-kira cara mengetahui makanan yang Ibu klasifikasikan tadi itu mengandung protein, karbohidrat, ataupun lemak. Iya, bagus sekali nih pertanyaan Riza ini. Pertanyaannya ini sudah termasuk pertanyaan hot ya, high order thinking ya. Bagus sekali Zana. Pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan tadi anak-anak, ini dapat kita jawab dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu dengan diskusi kelompok. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk kalian. Sudah diterima semua ya LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di sini nanti kalian akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok untuk permasalahan 1 dan permasalahan 2 ini yang sudah diajukan tadi oleh teman-teman kalian. Ini kalian jawab dengan diskusi dengan bantuan telaah bahan ajar ya anak-anak. Kemudian lanjut untuk yang kegiatan selanjutnya ini adalah uji makanan. Ini dilakukan dengan praktikum. Nah, di sini sudah ada cara kerja yang harus kalian laksanakan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah cukup paham ya kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini ya? Ya, paham, Bu. Sudah paham apa belum ini? Paham, Bu. Sudah Bu. Paham, Bu. Paham. Saya ulang ya. Jadi nanti kalian ini yang pertama itu diskusi untuk menjawab pertanyaan 1 dan 2 dengan bantuan telaah bahan ajar. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum uji karbohidrat dan lemak. Kemudian untuk uji proteinnya ini akan kita lakukan dengan cara lab maya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apakah kalian ini sudah membawa bahan-bahan yang sudah Ibu perintahkan kemarin anak-anak? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, seperti nasi, roti, tahu, telur, dan kacang tanah sudah dibawa semua ya?
Sudah, Nah, Bu. nanti Sudah, akan Bu. dicek kelengkapan bahan yang kalian bawa. Karena kelengkapan bahan ini termasuk dalam kriteria penilaian praktikum. Begitu juga cara kerja dan kebersihan kalian dalam melakukan praktikum ini. Nah, kalau sudah paham semua dan bahannya sudah siap, silakan kalian duduk per kelompok untuk mengerjakan LKPD ini. Kelompoknya sudah ini ya, sudah tahu ya. Kelompoknya sama dengan pertemuan yang lalu, anak-anak. Oke, silakan bekerja sama dengan kelompok. Memori. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua nih mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada kesulitan, maka akan kita lanjutkan dengan uji kandungan protein. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa uji protein ini akan Ibu laksanakan dengan cara menggunakan lab maya. Kalian sudah menggunakan seperti ini anak-anak sebelumnya? Belum, Bu. Belum Belum, pernah. Bu. Oke, kalau belum pernah, ini mungkin Ibu dulu ya yang melaksanakan, nanti bisa kalian mencoba sendiri, oke? Nah, ini adalah uji kandungan protein dalam makanan. Ini tabung pertama, misalnya kita isi dengan apa nih? Kira-kira bahannya nih. Di sini kita bisa pilih bahannya, anak-anak. Yang pertama itu ada, sebentar, ini kok lemot ya. Nah, ini bahannya ada telur, ada susu sapi, ada daging sapi, ada beras, ada kacang tanah, dan sampai biji-bijian. Nah, mungkin yang pertama telur dulu ya. Ya, Bu. Oke, ini kita masukkan telurnya di tabung reaksi sini. Kemudian kita teteskan dengan regen ini NaOH dan natrium hidroksida dan tembaga sulfat. Kita pilih, diklik, kemudian di sini kita teteskan melalui pipetnya. Kemudian ditambahkan dengan ini tembaga sulfat. Kemudian kita teteskan lagi. Nah, setelah itu kita amati perubahannya ini anak-anak. Kita tunggu beberapa saat. Apakah akan berubah warna atau tidak seperti itu. Nah, tadi setelah kita tetesi NaOH dan CuSO4 ini warnanya apa, anak-anak? Warnanya biru ya. Muda, Bu. Nah, iya. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, ini berubah warna menjadi apa, anak-anak? Ungu. Ungu. Warna menjadi ungu. Kok bisa ya? Menunjukkan apa ini telur ini kok bisa berubah warna menjadi ungu ini. Nah, nanti ini datanya kalian tuliskan di LKPD ya, anak-anak. Jadi setiap siswa harus menuliskan data praktikum ini, meskipun tidak mencobakan secara langsung, tetap dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Nah, kemudian kita coba yang kedua ya, anak-anak ya. Nah, yang kedua ini kita bisa pilih beras saja deh yang sama dengan bahannya seperti yang uji lemak dan ini ya karbohidrat. Nah, untuk bahan yang kedua ini kita masukkan beras. Kemudian sama seperti yang pertama tadi kita masukkan regennya. Yang pertama NaOH. Dan yang kedua adalah CuSO4. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat apakah dia berubah warna atau tidak. Nah, ini berubah warna apa tidak, anak-anak? Berubah warna seperti telur ini apa tidak, anak-anak? Tidak, Bu. Iya, tidak ya. Kok bisa ya? Ini telur, ini beras, ini menghasilkan warna yang berbeda. Coba kita tambah satu bahan lagi ya.
kita tambah satu bahan lagi. Ini aja kacang tanah. Oke. Nah, kacang tanah caranya sama, kita tambahkan NaOH dan CuSO4, kita teteskan, kemudian kita aduk ya, tadi harusnya kita aduk, kita tunggu beberapa saat. Nah, kacang tanah ini berubah warna menjadi ungu apa tidak, anak-anak? Berubah, Bu. Berubah, Bu. Berubah ungu. Akan Ungunya terang ya, Ungu Bu? muda, ungu muda. ya, ternyata warnanya ungu, tetapi sama apa tidak seperti telur, anak-anak? Beda, Bu. Beda, Bu. Beda, Bu. Gelap telur, Bu. Ya, lebih gelap telur. Nah, data percobaan ini apakah sudah kalian tuliskan di LKPD, anak-anak? Sudah dituliskan ya? Sudah, Bu. Nah, jika sudah dituliskan, langkah selanjutnya yaitu data yang sudah kalian lakukan ini kalian olah dengan cara berdiskusi dengan teman kelompok ya, anak-anak. Kemudian di sini tadi sudah ini ya. Nah, di bahan ajar sudah Ibu berikan juga tentang uji bahan makanan. Di sini kita menguji bahan karbohidrat, ini mengandung amilum, dan juga kita ada uji lemak, dan kita juga ada uji protein. Reagen yang atau bahan uji yang kita gunakan di sini ada glukol atau kalium iodida, dan lemak ini kertas buram, dan protein tadi kita menggunakan bioret. Jadi NaOH dan CuSO4 itu merupakan larutan bioret ya, anak-anak. Nah, di sini ada indikator positif. Jika dia mengandung amilum, maka larutan itu akan berwarna biru tua. Kemudian kalau dia biru tua atau sampai biru kehitaman ya, Nana. Nah, kalau dia itu mengandung lemak, maka kertas tersebut akan menjadi transparan. Kemudian kalau dia mengandung protein, maka larutan itu akan berubah warna menjadi merah muda sampai ungu. Nah, berdasarkan ini kalian isi di LKPD kalian ini bahan-bahan ini diisi setelah warna sebelum ditetesi dan setelah ditetesi, dan di akhir di sini kalian checklist mengandung karbohidrat atau tidak. Ya, anak-anak, jangan lupa ini juga diisi checklistnya. Nah, sekarang silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk melakukan pengolahan data ini ya. Sudah paham anak-anak dengan perintahnya? Ya, paham, Bu. Oke, bagus sekali. Oke, Ibu tunggu ini untuk menjawab pertanyaan diskusi ini. Sudah selesai anak-anak diskusinya dengan teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Mungkin yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 bisa dipresentasikan untuk LKPD yang nomor 1 tadi. Silakan kelompok 1 tadi itu ada Monica atau Dila, bisa dibacakan hasilnya. Iya, Bu. Untuk jawaban yang LKPD 1, ada 6 jenis zat makanan, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, Bu. Iya, bagus sekali Dila, ini mewakili kelompok 2. Dila sudah ini ya menuliskan jenis-jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Tadi ada 6 jenis makanan, bagus sekali. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 dari kelompok 2, Nurul atau Rani mungkin bisa mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu fungsi makanan. Yang pertama ada karbohidrat, fungsinya sebagai sumber energi utama. Kemudian yang nomor 2 ada lemak, fungsinya sebagai sumber energi, juga melarutkan vitamin A, D, E, K, dan juga dapat menyediakan asam lemak. Kemudian yang ketiga adalah protein, fungsinya sebagai penghasil energi, pertumbuhan, pembuat enzim, dan hormon, dan pembentuk antibodi.
Lanjutannya Nurul Bu ya yang membaca ya. Oke, iya, ini salah satu bentuk kerjasama tim yang baik ya. Jadi tidak semua dibacakan oleh Rani sendiri, juga memberikan kesempatan pada Nurul. Oke, Nurul, silakan dilanjutkan. Ya Bu, untuk vitamin itu fungsinya mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Yang selanjutnya itu mineral. Mineral sendiri fungsinya sebagai pembangunan sel, kemudian membantu reaksi kimia tubuh serta pembentukan tulang. Yang terakhir untuk air itu fungsinya pembentuk sel dan cairan tubuh, Bu, serta pelarut zat. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ini, teman-teman. Jawabannya ini sangat lengkap sekali ya. Nah, yang lainnya untuk jawaban nomor 2, apakah ada perbedaan? Saya rasa sama semua ya. Ini di Sama, bahan Bu. ajar. Iya, di bahan Sama, ajar Bu. sudah ada ya. Sama, Bu. Kemudian kita lanjutkan ini hasil uji karbohidrat. Kelompok 3 bisa dibacakan hasil praktikum dari uji karbohidrat. Kelompok 3. Ani atau Ayub ini silahkan. Ya Bu, Ani aja, dari Bu. ya Ayub atau Ani ini? Ani aja, Bu. Iya. Baik, saya mewakili kelompok 3 karena Ayub tidak mau, maka saya mewakili kelompok 3. Dari hasil pengamatan kelompok kami, itu nasi dan roti ketika ditetesi iodin atau lugol, dia akan berubah menjadi biru kehitaman. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa roti dan nasi itu mengandung karbohidrat. Iya, bagus sekali. Ada perbedaan dari kelompok lain ini untuk uji karbohidrat, anak-anak? Sama semua ya? Sama, Bu. Tidak ada Bu, sama Bu. Ya, oke, terima kasih kelompok 3 Ani. Kemudian kita lanjutkan dengan kelompok 4. Ayo kelompok 4 silakan mempresentasikan hasil pengamatannya tadi ketika uji lemak. Mungkin Rahayu atau Taufik bisa mempresentasikan? Topik Bu, topik. Oh, Taufik. Rahayu, Bu, Rahayu. Loh, ini kok Satu-satu bisa- kita bahas. Taufik, itu Bu, makan permen tuh, Bu. Sudah, tidak usah ini berebut. Nanti pasti ada gilirannya sendiri kok. Oke, siapa ini? Rahayu atau Taufik? Saya aja ya Bu. Oke, silakan. Kalau uji lemak dia kan apanya yang mau diuji itu mentega. Jadi kalau mentega itu diusap-usapkan ke kertas, kertasnya itu akan menjadi transparan. Sama juga kayak kacang tanah. Kacang tanah pun kalau diusap-usapkan nanti ke kertas, kalau udah kering, kertasnya juga menjadi transparan. Hal inilah yang menyebabkan dia bisa dikatakan bahwa bahan makanan itu mengandung lemak. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Rahayu, teman-teman. Ini sudah ini berebut dengan Taufik sehingga Rahayu yang presentasi, kita perlu berikan aplaus ya. Terima kasih Rahayu. Kemudian untuk yang uji protein dari pengamatan lab virtual tadi, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasilnya. Widya atau Yuni ini? Saya, Bu. Oke, Widya. Telur ketika ditetesi dengan bioret itu akan berubah warna menjadi ungu. Nah, hal inilah yang menunjukkan telur itu mengandung protein. Iya, ternyata tadi juga kacang tanah bagaimana, Yuni? Iya Bu, sama Bu. Iya, kacang tanah ini bagaimana tadi juga menunjukkan warna ungu ya, Ada, tetapi ya, menunjukkan warna ungu. iya, ini sinyalnya sepertinya putus-putus ya. Oke, saya ulangi. Jadi tadi saya tambahi untuk kacang tanah tadi juga menunjukkan warna ungu, menunjukkan bahwa dia mengandung protein, tetapi besarnya protein tidak sebesar pada telur ya, karena warna ungunya masih ungu muda. Begitu ya, anak-anak. Nah, itu tadi hasil presentasi dari pengerjaan LKPD kalian. Nah, dari hasil yang sudah kita bahas tadi,
kita tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyebutkan kesimpulan pembelajaran yang pertama, yang tadi tentang jenis zat makanan? Saya, Ayo Bu. yang mau, yang belum tadi. Oh Siapa iya, tadi Bu. yang belum presentasi? Ayo Bu, belum. Ayo, Bu, belum. Oh iya, Ayub belum ya. Ayub. Sembunyi dia, Bu. Sembunyi di mana? Ya Bu, baik saya akan simpulkan untuk kegiatan yang telah kami lakukan. Jadi yang pertama ada 6 jenis zat makanan, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kemudian yang Ya, kedua, Oke, sudah cukup Ayub. Satu saja ya. Nanti kita terima kasih Bu. ya berbagi dengan teman yang lain. Terima kasih Ayub sudah menyebutkan kesimpulan yang pertama. Oke, tadi ini yang sudah sampaikan oleh Ayub. Betul sekali ya, ada 6 jenis makanan yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Oke, terima kasih Ayub. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua tadi tentang fungsi zat makanan, siapa yang mau menyebutkan? Mungkin yang pertama fungsi dari karbohidrat tadi yang belum itu siapa ya? Taufik, apa Taufik? Fungsi dari karbohidrat Taufik. Iya Bu, karbohidrat itu fungsinya untuk sumber energi Bu. Iya, betul sekali. Jadi fungsi karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama ya. Apa tadi contohnya yang termasuk karbohidrat Taufik? Itu Bu, nasi Bu. Iya, Nasi. Terus apa lagi ya? Roti Bu, roti. Iya, bagus sekali. Terima kasih Taufik untuk menyebutkan kesimpulan yang kedua. Jadi karbohidrat ini fungsinya ini sebagai sumber energi utama. Contohnya tadi yaitu nasi, roti, kemudian yang di gambar pertama tadi kita itu juga ada ini ya, kentang, kemudian ada gandum, begitu ya Nana, itu merupakan sumber dari karbohidrat. Kemudian fungsi zat makanan yang kedua yaitu lemak. Siapa ini yo yang mau memberikan kesimpulan tentang fungsi dari lemak? Yang belum tadi, Monica sudah kembali dari kamar mandi nih Monica? Belum Bu. Sakit perut dia Bu. Iya Bu. Oke, siapa sudah? Katanya ke UKS Bu, katanya sekarang Bu. Oh, ya Allah, jadi lanjut ke UKS ya nanti. Iya Bu. Waktu istirahat dijenguk ya. Oke. Siapa ini yang mau memberikan kesimpulan untuk lemak? Saya Bu. Oke, Dila. Silahkan Dila. Fungsi lemak itu sebagai sumber energi cadangan. Selain itu juga melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Dan menyediakan asam lemak Bu. Iya, bagus sekali. Jadi fungsi dari lemak sudah disebutkan oleh Dila. Terima kasih Dila ya. Nah, untuk sumber dari lemak sendiri itu tadi sudah kita praktikumkan, yaitu ada kacang tanah, mentega, kemudian tadi itu juga ada ini ya, yang di gambar yang pertama tadi ada apa anak-anak yang termasuk sumber lemak anak-anak? Masih ingat? Daging Bu. Gimana? Daging. Susu. Iya, sebenarnya daging yang itu juga ada mengandung lemak, susu juga mengandung lemak ya. Oke, terima kasih. Kemudian, maaf. Yang ini selanjutnya untuk protein. Siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang protein? Saya Bu. Oke, silahkan. Nah, fungsi protein tadi yang sudah teman-teman sebutkan itu pertama penghasil energi, kemudian pertumbuhan, membuat enzim dan hormon, kemudian pembentuk antibodi. Oke, bagus sekali. Ini jadi fungsi dari protein. Nah, sumber bahan makanan yang termasuk protein tadi ada telur ya anak-anak, telur, kacang tanah. Kemudian apa lagi anak-anak yang termasuk protein? Tahu Bu, tempe. Ikan Bu, ikan. Ikan, iya bagus sekali. Ini sepertinya tadi sudah membaca modul dengan baik ini ya. Kemudian untuk selanjutnya ini vitamin.
Nurul, silakan dibacakan kesimpulan tentang vitamin, Nurul. Ya, Bu. Untuk vitamin fungsinya mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa macam penyakit, Bu. Iya, bagus sekali. Itu fungsi dari vitamin. Nah, vitamin ini kita bisa temukan di bahan makanan apa ya, anak-anak? Tadi berdasarkan gambar tadi. Buah, sayur. Buah, Bu. Nah, jadi kalian ini jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin kalian. Selanjutnya untuk mineral, Ani ini mana suaranya Ani ini? Ani kemana ya? Saya mau ke toilet bentar, Bu. Oh iya, ya silahkan. Siapa ini yang Yuni, silahkan memberikan kesimpulan tentang mineral, Yuni. Iya, Bu. Jadi kalau untuk mineral itu fungsinya bisa digunakan untuk pembangunan sel, bisa juga membantu reaksi kimia tubuh, juga digunakan dalam pembentukan tulang, Bu. Iya, bagus sekali. Di mana kita bisa menemukan mineral, Yuni? Dalam makanan apa? Halo? Oke, mungkin karena sinyal ya. Jadi, mineral ini bisa kita temukan sama seperti vitamin ya, anak-anak. Bisa kita temukan di sayur dan buah-buahan. Kemudian yang terakhir, Ayub, mana nih Ayub? Bu, saya ada di sini. Ya. Oke, silakan. Untuk air fungsinya adalah pembentuk sel dan cairan tubuh dan pelarut zat, Bu. Iya, itu fungsi dari air. Nah, jadi ini ada ya anak-anak nih yang minum air itu masih sedikit setiap harinya. Kadang itu malah suka minum minuman kayak minum-minuman ale-ale. Nah, itu sebenarnya bukan termasuk air yang kita butuhkan. Jadi air yang di sini yang dimaksud dengan adalah air murni, air mineral ya, anak-anak. Jangan lupa minum air berapa liter sehari, anak-anak? 2 liter, Bu. 2 liter, Bu. 2 liter ini juga tergantung dengan ini ya, berat badan tubuh kita. Oke, itu tadi kesimpulan dari fungsi zat makanan. Kemudian selanjutnya kesimpulan tentang ini uji makanan. Uji makanan langsung saja. Ini Rani mana Rani? Rani ada? Dila, coba berikan kesimpulan tentang uji makanan pada praktikum tadi, Dila. Yang semuanya ya, Bu, tadi ya, Bu ya? Oke, secara singkat saja. Oh, ya, untuk uji lemak itu tadi makanan yang mengandung lemak itu mentega tadi, Bu. Ujinya dengan menggunakan kertas yang menghasilkan nanti kalau dia mengandung lemak, dia akan transparan, Bu. Ya, kemudian? Terus kalau protein tadi pakai biuret tadi, Bu ya? Ya. Nah, itu nanti hasilnya jadi ungu, Bu, kalau makannya mengandung protein, Bu. Ya, contohnya betul. Tadi telur, terus kacang. Tadi apa tadi, Bu? Iya, kacang ya, Bu ya? Iya. Nah, terus tadi makanan yang mengandung karbohidrat itu nanti atau amilum tadi menghasilkan warna kehitaman, biru kehitaman, Bu. Oke, betul sekali. Nah, jadi berdasarkan praktikum tadi, kesimpulan yang kita dapat adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan roti. Hal ini ditunjukkan dengan berubah warnanya menjadi biru kehitaman setelah ditetesi oleh reagen Lugol. Kemudian yang kedua, bahan makanan yang mengandung lemak ini adalah kacang tanah tadi yang ditandai dengan berubahnya kertas bura menjadi transparan. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang mengandung protein adalah telur dan juga kacang tanah ya, yang ditandai dengan berubahnya warna setelah ditetesi reagen biuret menjadi ungu. Nah, seperti itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian melakukan refleksi. Refleksinya apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran hari ini?
Mungkin Taufik, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini, Taufik? Iya Bu, tadi kita udah belajar tentang itu Bu, zat makanan, terus kita udah nguji makanannya apa aja Bu, terus jadi kita Iya. tahu manfaatnya apa aja. Iya, Terus jadi juga, iya Bu, kayak gitu Bu. Iya, jadi pertanyaan Taufik tadi sudah terjawab apa belum, Taufik? Apa nantinya jika kita itu kekurangan dari bahan makanan tersebut, Taufik? Sudah terjawab ya? Sudah Bu, ya Bu. Ya, jadi Tadi contohnya lewat uji tadi Bu. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian Dila, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini, Dila? Itu Bu, soal praktikumnya sama praktikum yang virtual Bu, seru. Iya, ini merupakan hal baru ya. Jadi nanti kalian bisa lakukan sendiri di rumahnya masing-masing bagaimana untuk uji protein menggunakan Biuret di lab Maya. Oke ya Dila ya. Nah, kemudian apakah ada yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah paham semua ya? Sudah Bu, sudah paham Bu. Bagus sekali. Nah, jadi pada pembelajaran ini semua kelompok itu sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja sama dengan baik. Coba kita beri aplaus bersama-sama untuk kita semua. Nah, oke. Selanjutnya ini saya akan memberikan soal kepada kalian ini untuk ngecek kalian sudah paham apa belum nih tentang zat makanan. Di sini ada 2 soal saja yang akan saya berikan. Kalian kerjakan selama kurang lebih 5 menit. Cukup ya, mudah kok soalnya. Saya tunggu ya, kemudian langsung dikumpulkan. Sudah selesai anak-anak mengerjakan soalnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang organ pencernaan. Saya harapkan kalian sudah membaca bahan ajarnya terlebih dahulu sehingga dalam pembelajaran kalian sudah mengerti atau sudah memahami sedikit yang akan Ibu sampaikan. Oke. Nah, begitulah pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Pesan yang saya dapat sampaikan adalah sebaiknya kalian memakan makanan yang bergizi dan seimbang, 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga kesehatan tubuh, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Gimana anak-anak, setuju ya? Setuju Bu. Oke, Setuju Bu. kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhar. Waktunya hampir ngepres Bu, pas. Nih, terima kasih. Bu Rika, kula suwun. Ya. Komentaripun Ibu, monggo. Nggih, Bapak. Nggih, terima kasih Bu Suhar. Selamat Bu Suhar sudah menyampaikan pre-teaching-nya. Rileks disampaikan oleh Bu Suhar tadi. Pendahuluan inti penutup sudah sangat jelas terlihat perbedaannya. Kemudian sintaksnya juga runut, semua sudah lengkap saya kira. Kemudian memang strategi yang seperti dilakukan Bu Suhar hari ini perlu suatu saat kita lakukan ya, apabila misalnya saat praktikum kita tidak bisa melakukan praktikum secara real gitu ya, secara nyata karena kesulitan bahan, kesulitan alat gitu ya. Jadi seperti Bu Suhar, seperti Pak Taufik tadi bisa melakukan dengan memanfaatkan lab virtual gitu ya. Itu saya rasa juga sudah cukup merepresentasikan kegiatan praktikum yang real. Kemudian barangkali Bu Suhar pada saat tadi menggunakan uji protein kan menggunakan virtual tadi ya, tadi kan di sana hanya menggunakan reagen NaOH dan CuSO4. Nah itu sebenarnya kalau digabung kan jadi biuret kan sebenarnya ya, itu mungkin perlu diberi penjelasan ke anak-anak ya supaya anak nggak asing juga, karena kalau secara umum biasanya itu kan yang dikenal adalah biuret. Sedangkan tadi di situ kan NaOH dan CuSO4 ya, perlu diberi pemahaman ke anak-anak bahwa itu kalau digabung namanya reagennya adalah biuret. Penutupnya juga sudah cukup lengkap, penutupnya ada refleksi juga, kemudian ada memberi apresiasi ke kelompok gitu. Hanya satu saja ini tambahan dari saya,
mungkin pada saat untuk semua teman-teman juga di sini, pada saat presentasi itu nanti, apabila yang dipresentasikan itu adalah hal yang sama, ya, jadi mungkin guru perlu mencari teknik presentasi yang efektif, efisien, dan tidak membosankan, ya. Jadi kalau semua yang dipresentasikan sama, semua membaca LKPD-nya misalnya, gitu, nah itu mungkin barangkali agak jadi membosankan anak-anak gitu ya, sehingga guru perlu mencari teknis yang lain, seperti Pak Taufik tadi menggunakan poster misalnya, itu kan kalau poster kan antara satu kelompok dan kelompok yang kan bisa berbeda-beda, atau menggunakan kunjung karya misalnya, itu saya rasa lebih menarik gitu ya nanti akhirnya presentasinya. Itu saja Pak Wayan dari saya, sudah bagus Bu Suhar, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Rika. Nggih, saya kira cukup Bu. Cukup, saya tidak ada lagi tambahan apa-apa. Tadi yang untuk bersama-sama sudah disampaikan oleh Bu Rika. Ya,